Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saya Kavi, DPL kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan persoalan yang muncul di mahasiswa. Mereka tidak tahu ini data saya apa, Pak. Sebetulnya ini jawaban yang sangat mudah sekali ya. Misalnya saya contohkan di sini punyanya teman antum, ya, punya teman antum. Di sini ada Mbak Lubab. Ada problem, potensi, peluang, hambatan. Di sini kita akan membreakdown dulu tentang form exploration ya, karena banyak data di sini yang masih kosong. Nah, sebab apa data ini perlu diisi? Karena PKMBR itu berbasis pada data. Sehingga kalau data ini kosong, nanti pun juga akan menyulitkan mahasiswa di dalam penulisan outcome. Oleh sebab itu, data di sini harus diisi. Nah, apakah datanya itu harus lengkap semuanya, Pak? Tidak. Tapi kan nanti ada penilaiannya. Jadi kalau data itu betul-betul representatif dengan deskripsi ini, misalnya dalam setiap deskripsi ini, maka otomatis nilainya pun juga akan 100 dalam setiap form. Nah, teman-teman barangkali masih perlu penjelasan lagi, baik akan saya jelaskan. Misalnya soal data, pada problem misalnya, di sini ada banyak santri yang membaca Al-Quran tidak menggunakan tajwid meski sudah diajarkan. Ini kira-kira datanya apa? Datanya yang paling representatif untuk ini, itu ya ada kalanya ya PDF, boleh JPEG, boleh video, gitu ya. Nah, banyak santri yang membaca Al-Quran tidak menggunakan tajwid meski sudah diajarkan. Ini nanti si peserta Mbak Lubab ini misalnya itu perlu membuat videonya. Yang paling mudah itu membuat videonya. Jadi anak santri itu misalnya 2 atau 3 anak nanti diminta untuk membaca Al-Quran ya. Nah, di situ nanti diterangkan bahwa si anak ini keliru di dalam pengucapan idhar misalnya, atau dalam pengucapan idhom atau apa yang dalam ilmu tajwidnya. Sehingga cukup dengan apa namanya itu video tersebut. Kemudian yang kedua adalah santri tidak mencermati kaidah tajwid di dalam membaca Al-Quran. Nah, ini datanya juga sama dengan yang data ini ya. Kemudian santri acuh dengan pentingnya tajwid di dalam membaca Al-Quran, sehingga data ini juga bisa menyatu dengan data pada yang kedua dan juga yang pertama. Sehingga apa? Sehingga data ini cukup terwakili oleh satu video anak-anak itu membaca Al-Quran ya. Kemudian dikoreksi oleh Mbak Lubab mana kesalahan mereka di dalam tajwid. Nah, bagaimana Pak dengan JPEG-nya? JPEG kan cuma difoto gitu saja. Anak-anak membaca Al-Quran, yang Mbak Lubab apa namanya itu simak, itu difoto, lalu dimasukkan ke sini. Nah, enak kan? Kemudian di potensi misalnya setiap hari santri membaca Al-Quran biasanya dilakukan setelah sholat. Nah, data yang representatif di sini juga bisa bermacam-macam, bisa berupa JPEG atau bisa berupa video. Misalnya sebuah potret JPEG misalnya, Mbak Lubab nanti memfoto di lingkungan musola atau mungkin masjidnya anak-anak santri ya. Itu anak-anak sedang membaca Al-Quran setelahnya sholat. Ya cukup kan, difoto gitu saja menggunakan HP, kemudian dimasukkan ke JPEG melalui link yang ada pada video sebelumnya tentunya. Kemudian santri memiliki antusias yang tinggi dalam membaca Al-Quran. Lah ini butuh data apa kira-kira untuk mengukur apa toh? Untuk mengetahui antusiasnya misalnya. Untuk mengetahui antusiasnya ini, Mbak Lubab bisa mencari data melalui wawancara. Ya wawancara sifatnya bebas gitu saja. Misalnya ke santri misalnya ditanya, Mas, Dek, apakah antum suka dalam membaca Al-Quran? Nah, jawabannya apa mereka? Apakah ingin membaca Al-Quran dengan sesuai dengan tajwid? Nah, pertanyaan singkat-singkat kayak begitu dan ringan kayak begitu nanti bisa digunakan untuk mengukur antusiasnya. Kemudian di sini data masing-masing santri ya memiliki Al-Quran ya, ini kan sebagai potensi. Masing-masing santri memiliki Al-Quran sendiri. Lah ini bisa difoto, ada santri pegang Al-Quran. Nah, bisa dimasukkan ke JPEG nanti. Lalu